Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar anak-anak sang juara? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang alat penjernih air. Pelajaran prakarya kelas 8 semester genap ya. Tentunya masih bersama saya, Wahyudi Nugroho, guru prakarya kalian yang siap membantu belajar bersama kalian. Oke anak-anak sang juara, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita simak dahulu ya 5M protokol kesehatan cegah COVID. Yang pertama, menggunakan masker dengan baik. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, itu dia ya, 5M protokol kesehatan cegah COVID Astra Agro Lestari. Unbreakable. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita simak dulu ya, tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi alat penjernih air, peserta didik mampu 1. Menghargai keberagaman pembuatan alat penjernih air sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernih air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang alat penjernihan air produktif dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, membuat, menguji, mempresentasikan alat penjernihan air di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah peta materi alat penjernih air, di mana materi terbagi menjadi dua, yaitu penjernih air dari bahan alam dan penjernih air dari bahan buatan. Sedangkan tujuan penjernihan air itu sendiri adalah A. Menghilangkan gas-gas terlarut, B. Menghilangkan rasa yang tidak enak, C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, D. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, pada penjernih air dari bahan alami terbagi menjadi dua, yaitu penyaringan dan pengendapan. Untuk teknik yang pertama, teknik penyaringan. 1. Saringan dari kain katun. 2. Saringan kapas. 3. Aerasi atau menggunakan oksigen. Yang keempat, saringan pasir lambat (SPL), yaitu menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air akan mengalir dari bagian atas atau pasir menuju bagian bawah atau kerikil. Yang kelima, saringan pasir cepat atau SPC, menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air akan mengalir dari bagian bawah atau kerikil menuju bagian atas atau pasir ya. Yang keenam, gravity feed filtering system, yaitu merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Yang ketujuh, saringan arang dari kayu atau arang dari batok kelapa. Yang kedelapan, saringan keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Yang kesembilan, saringan cadas. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Bagian B, teknik pengendapan. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Biji kelor. Biji buah kelor atau Moringa oleifera mengandung zat aktif rhamnoxylosibenzil isothiocyanate
yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. 2. Tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. 3. Kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Yang keempat, kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang kelima, arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari materi penjernih air dari bahan alami, sekarang kita ke bagian B ya, penjernih air dari bahan buatan. Bahan-bahan yang digunakan antara lain A. Klorin tablet digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. B. Pasir aktif biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. C. Resin softener berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. D. Resin kation biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan atau PAMDK. E. Pasir zeolit berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. F. Pasir mangan berwarna merah digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. G. Pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. H. Karbon aktif atau arang aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. I. Tawas dan kaporit yang sering digunakan di dalam kolam renang. J. Polialuminium klorida atau PAC untuk mengendapkan lumpur dalam air. Nah, sekarang kita tiba pada bagian C, yaitu pembuatan alat penjernih air. Silahkan kalian simak gambar yang ada di sebelah kiri dan gambar yang ada di sebelah kanan. Pada bagian kiri merupakan alat penjernih air dari bahan alami. Di situ sudah dijelaskan bahan-bahannya apa saja. Silahkan kalian simak. Sedangkan yang gambar sebelah kanan adalah alat penjernih air kombinasi bahan alami dan buatan. Nah, pada bagian ini adalah gambar yang lebih detail mengenai alat penjernih air kombinasi bahan alami dan buatan. Silahkan disimak baik-baik, mulai dari gambar sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Nah, itu dia materi yang sudah saya berikan kepada kalian. Silahkan dipelajari baik-baik. Sekarang tibalah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Jangan lelah, tetap ikuti protokol kesehatan cegah COVID-19. Unbreakable, kita selamat. Salam sehat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.